Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal ilma arfatas sifatil kamaliyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para bapak-bapak semuanya, jamaah Majelis Ta'lim Tahurian Al-Ma'arij, semoga diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat jasmani dan rohani. Bersalawat kepada baginda Rasul, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga salawat pula tertaburkan kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, khususnya dan umumnya kepada kita umatnya, yang moga-moga kita semuanya mendapatkan syafaatnya dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kembali kita bisa hadir bertatap muka bersilaturahmi di Majelis Ta'lim Tahurian dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita, thalabul ilmi. Semoga dengan segala harapan dan doa, segala rangkaian yang kita baca di majelis ini, dari mulai pembacaan manaqib, pembacaan salawat, serta doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dijauhkan dari segala bahaya dan bencana, dan mudah-mudahan anak-anak kita jadikan anak-anak yang soleh dan solehah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana lam yatalim qatu taha mutlaqan abada wa matasaba aslan fi mada zamani ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan, adapun materi yang kita pelajari pada kesempatan malam hari ini, kita terkena pelajaran fikih. Adapun fikih kita masih tentang membahas masalah salat berjamaah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan pasal yang minggu kemarin. Salatul jama'atu fi adai maktubatin la jum'atin sunatun muakkadatun lil khabaril mutafaqin alaihi. Salatul jama'ati afdalu min salatil fardhi bisab'in wa ishrina darajatin wal afdaliyatu
taqdi an nudbiyata faqad wa hikmatu sab'i wa ishrina anna fiha fawaida tazidu ala salatil fardhi binahwi dhalik. Salatul jama'atu tawi salat berjamaah fi adai ing dalam nekane maktubatin kang den parduaken la Jumatin orana den Jumat sunatun muakkadatun iku sunah kang den kukuhaken lil khabaril mutafakin alaih kadue khabar mutafakun alaih. Salatul jamaati utawi salat berjamaah afdalu iku kang leuwih utama min salatil fardhi saking salat kang mencil bisaba'in wa isyrina kalawan pitu wa isyrina 20 darajatin darajat. Wal afdaliyatu utawi kang leuwih utama tak tadi iku neterapi anut biyata kang bangsa sunah faqat belaka. Wa hikmatu utawi hikmah sab'i wa isyrina pitu 20 anna biha satune biha iku ing dalem ya salat berjamaah bahwa ida pirang-pirang faedah tazidu kang nambahan ala salatil fardhi ingatase salat mencil binahwi dzalika kalawan saumpama mengkona sab'i wa isyrina. Para bapak hadirin rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tahadus binikmah kepada para guru-guru ya, kita membaca dengan yaitu tadi dengan makna Jawa. Sholatul jamaati bermula sholat berjamaah itu fi adai di dalam menunaikannya maktubatin, sholat yang difardukan sunnatun muakkadatun adalah sunnah muakkadah. Jadi bapak-bapak, sholat wajib yang berjamaahkan itu hukumnya sunnah muakkadah. Apa sunnah muakkadah? Sunnah muakkadah itu adalah sunnah yang dikukuhkan, sunnah yang diharuskan. Nanti para alimin ulama bahkan madhab al-arba'ah, madhab yang 4 itu berbeda khilaful. Ada yang mengatakan sholat berjamaah itu dihukuminya sunnah muakkad, ada dihukuminya fardu kifayah, ada dihukuminya fardu ain. Nanti kita pembahasannya insyaallah ya. Nah, akan tetapi la jum'atin berbeda dengan sholat wajib berjamaahkan, yaitu sholat Jum'ah. Adapun mengenai sholat Jum'ah diberjamaahkan, maka sholat Jum'ah tersebut hukumnya apa kira-kira coba? Wajib apa? Sunnah muakkad apa ini? Amal jama'atu fiha fa fardin aini. Adapun sholat Jum'ah diberjamaahkan, maka hukumnya fardu ain. Tidak boleh sholat Jumat sendirian gitu. Ya. Terkecuali itu juga khilaf. Ya, ada yang harus 40 orang, ya. Ada kil, sebagian juga ulama mengatakan cukup 3 orang, itu pun semuanya fase dan enggak ada orang gitu ya, enggak. Ya bisa saja terjadi ya enggak, ketika di gurun pasir enggak ada orang. Ya kalau di lingkungan kita mah sudah banyak penduduk, sudah banyak mukimin, maka sholat wajib itu sholat Jum'ah hukumnya fardu ain diberjamaahkan. Tetapi berbeda dengan sholat fardu yang lain. Itu menurut dalam kitab ini madhab Imam Syafi'i hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang ditentukan. Dari mana para alimin ulama mengambil hujjah, mengambil dalil kalau sholat
berjamaah itu hukumnya sunnah muakkadah. Ini berdasarkan hadis lil khabari muttafaqin alaih, hadisnya sahih, salatul jamaati afdalu min salatil fardhi. Ya, salat berjamaah itu afdalu, lebih utama, min salatil fardhi, daripada salat mencil. Maksudnya salat wong dewek itu sendiri ya. Oh, dewek apa dewek al? Dewekan. Kan kebalik kalau dia apa namanya? Dewek. Dia makan ke situ aja. Dasar pikirannya. Orang dewek kan dia mah dewean bae katanya. Tuh. Jadi ya, salat berjamaah itu lebih utama min salatil fardhi, daripada salat sendirian, bisa ba'i wa isyrina, dengan 27 darajatin derajat. Jadi kalau salat sendirian pahalanya ya dihukumi 1 derajat, kalau berjamaah 27 derajat. Alhamdulillah. Wah, ini mah ahli berjamaah semua. Amin. Nggak cukup amin. Ya, cukup amin doang mas. Sebenarnya alhamdulillah di lingkungan kita ya, Masjid An-Nur penuh, Al-Muttaqin, Al-Mu'minin, subhanallah penuh. Ya, yang biasa ke masjid mah ya udah biasa. Ya nggak biasa mah ya nggak biasa aja di rumah. Nggak masalah lah. Mau di rumah di masjid, yang penting sholat. Tapi begitu kehilangannya kita momen-momen sholat berjamaah di masjid gitu. Meskipun sunnah muakkadah, sunnah yang ditentukan. Kemudian wal afdaliyatu taqtadi anud biyati faqad, wal afdaliyatu lan utawi leuwih utama taqtadi iku neterapi anud biyata faqad, kang bangsa sunnah faqad belakang. Jadi tadi di atas dijelaskan tentang masalah sholat berjamaah itu hukumnya sunnah muakkadah. Bahkan dalam hadis dijelaskan oleh baginda Rasul, ya sholat berjamaah itu lebih utama ketimbang sholat sendirian. Di sini dikatakan mengenai keabdolannya itu adalah, dan dikatakan keabdolannya itu meminta akan kesunatan, hukumnya sunnah. Jadi abdol di sini ini menunjukkan betapa besarnya nilai sholat berjamaah ketimbang sholat sendiri. Meskipun hukumnya sunnah, tapi sunnahnya sunnah yang dikukuhkan, sunnah yang harus dikerjakan, dan sunnah yang tidak boleh ditinggalkan. Alhamdulillah. Ditinggalkan berarti alhamdulillah. Waduh, perhatikan kalimatnya dong. Alhamdulillah yang meninggalkan mah. Tuh, istimewa. Kemudian ana pihak satuhune pihak iku ing dalam salat berjamaah fawaida, pirang-pirang faedah tazidu kang nambahan ala sholati padi ingatase salat padi mencil binawi dzalika kalawan saumpama mengkono 27 derajat. Kemudian an-nafiha ialah pada sholat berjamaah itu fawaidah tazidu, ada beberapa faidah ala sholatil fardhi, ya melebihi atas sholat sendiri. Contohnya apa? Binahwi dzalika, dengan seumpama pahalanya 27 derajat. Dan faedahnya sholat berjamaah itu banyak. Sedikit aja kasih contoh. Faedahnya apa saja? Kalau kita pergi ke masjid, ada namanya kita bertemu dengan orang silaturahmi. Sebab masjid adalah baitullah, rumah Allah yang harus setiap hari dikunjungi oleh umat Allah. Ada faedahnya. Zuhur ketemu orang, assalamualaikum, waalaikumsalam. Dan istimewa kalau kita berbicara berjamaah di masjidnya. Salah satunya diantaranya supaya dosa kita diampuni oleh Allah dan derajat kita ditinggikan oleh Allah. Di antaranya kata Rasul, orang-orang yang selalu sholatnya ke masjid. Ini jadi kalau kita ngebahas faedah sholat berjamaah itu luar biasa. Makanya dikatakan di sini fawaidah,
tazidu ala salatil fardhi, ya, ada beberapa faidah, ada beberapa keutamaan ala salati, ya, tazidu ditambahkan ala salatil fardhi daripada salat sendirian. Contoh yang paling gampangnya binahwi dzalika, dengan seumpama orang tersebut salat berjamaah dapat pahalanya ganjarannya 27 derajat. Kalau ada sholawatan itu apa tuh? Sholawatan di kulon apa? Sholat apa namanya itu? Ya. Ada sholawatan. Sholat berjamaah ganjarannya 27 derajat gitu. Lah. Ya. Kemudian wa kharaja bil adai qada'una ini tafaqat magdiyatul imami wal makmumi sunatul jamaati. Tadi kita ngulang kembali ya supaya kita tegas paham. Dikatakan kalau sholat wajib yang berjamaah itu dihukumi sunnah muakkad. Nanti madhab yang lain ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah, akan tetapi la Jumatin, tetapi berbeda dengan sholat Jumat. Kalau sholat Jumat mah fardu ain diberjamaahkan, makanya sholat Jumat mah harus kudu melaksanakan sholat Jumat, tidak boleh tidak kecuali kemarin ada apa tuh? Corona libur Jumat, bahkan duhur doang, kecuali ada ya darurat dan sebagainya, ya darurat menurut syara yang mengakibatkan diri kita atau orang lain terkena penyakit dan lain sebagainya, itu bukan berarti Jumatnya libur diganti dengan sholat zuhur. Masa sholat Jumat libur? Bapak-bapak, dikarenakan pada hari ini COVID makin naik, sholat Jumat diliburkan sementara, tanda tangan DKM dan pengurus. Libur ini zuhur gitu diganti dengan sholat zuhur. Wa kharaja bil adai, akan tetapi wa kharaja keluar bil adai dengan sholat ada, al qada'u apa sholat qada, na'am sumuhun, ini tafaqat lamun sama-sama, maqdiyatun apa sholat yang dikodoknya itu imam wal makmumin oleh makmum sunnatul jamatun, itu hukumnya sunnah di berjamaah. Ini ada yang bertanya, wa kharaja, dan berbeda dengan masalah sholat kodok. Apakah sholat qada itu sunnah muakkadah diberjamahkan atau tidak? Pertanyaannya begitu. Dikarenakan bulan ini adalah bulan Piala Dunia lah, seperti itu katakan. Ki Asep dan Ki Ali santri tapi doyan nonton bola. Pas kebetulan Jerman ngelawan Prancis, kalah berapa kira-kira? Jangan berapa. Nah, kemudian Ki Ali sama Ki Asep ini nonton bola asik sampai subuh, pas mau subuh lap tidur. Pokoknya mah ada nak kedengeran. Bangun jam 7. Pas jam 7 bangun, astagfirullah, istighfarnya bener. Ya Allah, sholat subuh ketinggalan. Nah, nanya, kata Ali, lu nggak sholat subuh? Sama gua juga. Nah, itu bagaimana tuh orang berdua tadi? Karena dia sholat subuhnya qada, apakah sunnah atau tidak diberjamaahkan? Maka dijawab wa kharaja bil adai qada'a, na'am in tafaqat maqdiyatun imamu wal makmumu sunnatul dijamaati. Itu pun juga na'am boleh diberjamaahkan in tafaqat, jikalau berdua itu sama-sama meninggalkan sholat subuh gitu bareng. Jadi Kang Asep qada, Kang Ali qada, sama qada-qadanya qada-qadanya subuh, maka dapat kesunahan itu diberjamaahkan grup qada. Karena tadi
kodonya bareng-bareng. Nih Piala Dunia nih, nyalahin bola tuh kan. Kemarin juga ada yang ngajakin, nonton bola nggak? Ustaz, siap kalau ada itunya, kopi. Tuh, tetapi intafaqat qadiyatun ya. Wa ila apabila tidak sepakat, tidak sama-sama fakhilaful ula, maka perbedaan pendapat itu lebih utama. Artinya itu pun lebih kalau imam dan makmumnya sepakat. Karena tadi sebab sholat itu kita dapat ilmu dari sini. Ternyata kalau sholat itu antara imam dan makmum harus sinkron, harus sama-sama sepakat. Meskipun ini pembahasannya ada pembahasan sholat qada, akan tetapi lebih luasnya ketika imam dan makmum harus saling sepakat, harus saling ridho, jangan saling mencela. Gua males kalau dia jadi imam, ini bahaya. Mendingan gua munfarid, ini bahaya. Ini bahaya. Makanya kita harus hati-hati. Di sini kalimatnya intafaqat. Kalau sepakat semuanya antara imam dan makmum berjamaah, kalau salah satu nggak sepakat, nggak jadi berjamaahnya. Ya seperti itu. Makanya di kalangan-kalangan kita masih banyak yang seperti itu. Harusnya ada metode-metode yang harus dipersiapkan. Ya, kalau sepakat ini masalah sholat qada itu pun terjadi masalah. Tapi kan ilmu fikih mengajarkan ketika ada yang nggak baik, nggak pas, maka kita sholatnya munfarid atau munfaroqah. Wa ila, akan tetapi kalau nggak sepakat fakhilaful ula, maka pendapat lebih yang paling utama yang tadi yang pertama tidak mendapatkan kesunahan diberjamahkan. Seperti apa? Ka'adain khalfa qada'i, seperti sholat ada, sholat yang sekarang khalfa di belakang, yaitu qadain, sholat qada. Misalkan Ali sholat wajib zuhur, Asep berjamaah ngikut Ali, tapi sholatnya sholat qada Asep, maka hukumnya kagak boleh. Sebab Ali mah sholat ada, Asep mah sholat qada. Atau sebaliknya, Al Asep yang jadi imam sholat zuhur, Ali subuh qada lagi. Jauh amat Ali. Bahkan dari mulai Isya lagi dia mau qada. Nggak boleh seperti itu. Jadi harus sama-sama. Ya kalau qada subuh, kalau qada zuhur, kalau qada asar. Tapi jangan pakai patokan, yuk bareng-bareng lagi. Kita qada aja nanti sholatnya bareng-bareng. Wah, bikin resep lagi. Ya enggak, perkumpulan sholat qada. Sama-sama 27 derajat, bikin grup lagi. Nggak boleh ya. Tapi itu gimana kalau subuh jam 7 qada berjamaah, imamnya 1, makmumnya 15, itu aminnya kedengeran kali keluar ya, amin gitu, amin. Ngapain gua sholat tolak balak bahasanya. Mungkin ini tidurnya bareng-bareng kali tadi. Satu jamaah nonton bola habis ngaji full, giliran subuh tidur semuanya, nggak ada yang bangunin, ya enggak. Jadi sholat subuh berjamaah qada, ya enggak. 30 orang, Allahumma hadina fi man hadait, amin. Kalau mah duha pakai kunut, maklum banyak gempa. Takut gua ada bencana, mendingan kunut. Nah itu seperti itu ya. Kemudian wa'at sihu ya fardun. Begitu juga sebaliknya, tidak boleh juga sholat fardu di belakang sholat sunnah. Misalkan ada orang sholat fardu ya, kemudian dia berjamaah sholat sunnah, atau sebaliknya dia lagi sholat sunnah kemudian belakangnya sholat fardu, itu nggak bisa diberjamaahkan. Harus sama-sama, imamnya sholat fardu, makmumnya sholat fardu, dan imamnya sholat sunnah, makmumnya pun sholat sunnah. Lalu bagaimana kalau orang umpamanya datang ke masjid langsung ujung-ujung ada orang sholat qobliyah, dia ngikut
Makanya kalau sholat itu jangan padu berjamaah aja. Lihat dulu dia sholat fardu apa sholat ba'diyah. Nanti keliru tuh. Imamnya sholat ba'diyah, makmumnya sholat fardu lagi tuh. Maka nanti nggak sinkron, sholatnya nggak batal, tapi nggak mendapatkan nilai pahala 27 derajat gitu. Jadi nggak bisa kalau nggak sepakat semuanya. Ya ibarat supir mobil sama konektor kalau nggak sepakat kan ribet. Kenek tok berhenti, biarin aja lah, bodo amat. Tuh penumpang ngamuk. Subhanallah, subhanallah, imam sujud melulu, wah kan repot. Maka fungsinya makmum mengingatkan imam, dan imam juga harus tahu diri. Kalau diingatkan, rem jangan digas. Dia rem malah kencengin. Woi, makmum, kata imam salah itu kata makmum. Imam dikencengin malahan mah. Tanggung salah katanya. Seperti itulah ya. Jadi harus tahu caranya. Nanti ada persyaratannya, imam seperti apa, ada persyaratannya. Kemudian wa tarawihin khalfa, begitu juga sholat tarawih di belakang sholat witir, itu pun nggak boleh. Misalkan imamnya sholat tarawih, makmumnya sholat witir, itu pun nggak boleh. Atau sebaliknya, imamnya sholat witir, makmumnya sholat tarawih, itu pun nggak boleh. Begitu juga wabil maktubatin al-mandzuratun, begitu juga sholat wajib yang dinazarkan dengan sholat wajib yang enggak dinanarkan, itu pun enggak boleh. Misalkan orang ini sholat wajib tapi sholat wajibnya sholat nazar. Misalkan dia, kalau saya nanti dapat duit saya akan sholat zuhur, nazar sholat zuhur misalkan enggak berhenti lah 40 rakaat, bu nazar begitu bagus ya. Atau dia nanti saya akan tahajud lah semalam suntuk, kalau saya bisnis saya lancar saya akan sholat tahajud ya 24 rakaat misalkan. Itu nggak boleh diberjamaahkan sholat nazar. Tapi sholat nazar sholat yang diberjamaahkan. Tapi di fikih-fikih itu khilaful ulas ya, ada sholat wajib sunnah muakkadah diberjamaahkan, ada sholat sunnah tidak mendapatkan kesunahan diberjamaahkan. Jadi jangan keliru. Paham kan maksudnya? Ada sholat wajib sunnah diberjamaahkan, ada sholat sunnah diberjamaahkan, ada sholat sunnah enggak sunnah diberjamaahkan. Itu kan clear. Apa saja nanti ada pembahasannya di sini. Seperti apa sholat sunnah yang sunnah diberjamaahkan, dan sholat sunnah seperti apa yang tidak boleh diberjamaahkan, ada. Kemudian fala tusanu fiha al jama'atu wala takrahu, fala tusanu, maka tidak disunahkan pihak di dalam sholat nazar al jamaatu, apa berjamaah. Tidak mendapatkan kesunahan kalau sholat nazar diberjamaahkan. Kemudian wala takrahu, bahkan wala takrahu tetapi tidak dimakruhkan meskipun mau diberjamaahkan. Artinya tidak mendapat kesunahan ketika sholat nazar diberjamaahkan, sekalipun mau juga wala takrahu, tidak dimakruhkan. Berarti ya sudah, kalau nggak dapat pahala berjamaah mah mendingan nggak usah berjamaahkan. Itu mengenai sholatnya sholat nazar. Kemudian qala Nawawi wal asau anha fardun kifayatin lirijali al-balighina al-ikhrari mukimina fi muadati faqat. Qala Nawawi, berkata Syekh Imam An-Nawawi. Jadi kalau ada tulisannya pakai alif lam itu An-Nawawi.
Ya, tapi kalau tulisannya nggak pakai alif lam Nawawi, berarti itu Nawawi Al-Bantani Al-Jawi Tanahara. Itu imam mutaakhirin. Tapi kalau qala An-Nawawi, sama-sama Imam Nawawi, tapi ini nulisnya pakai alif lam An-Nawawi. Jadi kaulnya mutaqaddimin, kaul terdahulu. Tapi kalau Imam Nawawi yang jadi patokan fikihnya banyak beredar mazhab Syafi'i, termasuk kita belajar ya banyak kitab-kitabnya tukiran Imam Nawawi, itu Imam Nawawi Tanara Banten. Imam Nawawi Tanara Banten punya hadam. Hadamnya ada di kampung saya, namanya Syekh Yusuf. Ada namanya kuburan di Cilambungan. Itu ketika disampaikan oleh Al-Maghfurlah Abu Ya'uci Turtusi, itu dibangunlah itu hadamnya Syekh Nawawi yang bernama Syekh Yusuf. Itu ceritanya panjang nanti. Nah, menurut qalan Nawawi An-Nawawi wal asohu, dan kaul asoh, annaha bahwasanya sholat berjamaah itu fardun kifayatin, adalah fardu kifayah kepada siapa? Lirrijali, kepada wong lanang, al baligina, wong lanang balig kabeh, al akhrari, yang merdeka, al mukimina, yang mukim kabeh, fi muadati, di dalam sholat ada fakot belaka. Jadi menurut pendapat kaul Imam Nawawi, kaul mutaqaddimin dahulu, ini patokannya dahulu. Kalau sekarang kita kan kaul mutakhirin, itu hukum sholat fardu diberjamaahkan, hukumnya fardu kifayah bagi siapa? Laki-laki. Ingetin tuh, laki-laki, tidak perempuan. Lirrijali, bagi laki-laki, al-baligina, yang sudah balig. Kemudian al-ahrari, yang merdeka, yang sudah dimerdekakan, al-mukimina, yang mukim semuanya. Bil muadati, fakot, di dalam melaksanakan sholat ada fakot belaka. Jadi itu menurut kaul mutakadimin Imam Nawawi, hukum sholat berjamaah itu hukumnya fardu ain. Fardu ain itu seperti apa contohnya? Fardu ain itu seperti mensolatkan jenazah. Cukup sebagian orang menyolatkan jenazah, maka yang tidak menyolatkan tidak berdosa. Jadi kalau kita pakai madhab ini enak bener dong. Kata Ali, wah udah ada diwakilin ini gua mah ama ini enak tuh. Maka sekarang kaul mutaqaddimin maka digantilah oleh kaul mutakhirin, ya termasuk di dalamnya Imam Syafi'i dalam kitab ini juga, maka hukumnya sunnah muakkadah. Jelas ya. Di pendapat ulama ada perbedaan. Terus pertanyaannya, kita pakai yang mana? Kita pakai yang sekarang. Salat berjamaah, salat wajib berjamaah hukumnya sunnah muakkadah. Meskipun sunnah muakkadah, tapi sunnah yang dikukuhkan, sunnah yang diharuskan, yang tidak boleh ditinggalkan. Seperti itu. Bihaitsu yadharu syi'ariha bi mahali iqamatiha. Bihaitsu sekiranya menjadi tampak syiar salat berjamaah bi mahali iqamatiha, di dalam tempat berdirinya salat. Jadi untuk syiar lah. Syiar di kampung itu kalau sholat berjamaahnya harus gitu. Jadi salah satu syiar agama Islam itu adalah sholat berjamaah. Kalau setiap waktu masjid penuh, itu syiar Islam kan berkembang. Kayak contoh kayak orang di Arab, di Mekah, di Madinah, itu kan luar biasa ya enggak? Ketika waktu zuhur ya harus zuhur semuanya berhenti, baru itu Islam top. Begitu orang mau lagi dagang ke, lagi di jalan ke, lagi ngapain ke, ya ketika waktu zuhur tutup semua, ikut sholat tuh zuhur berjamaah. Kenapa?
bihaitsu ya yadharu syi'aruha bi mahali iqamatiha, untuk ya sekiranya menjadi tampak syiar sholat berjamaah. Jadi salah satu syiar untuk berkembangnya Islam itu adalah dengan sholat berjamaah. Kalau sholat berjamaah Islam itu berkembang luar biasa. Ya kalau subuh kayak Jumat aja luar biasa. Luar biasa. Ini juga luar biasa di luar. Kemudian wakil annaha fardun ainin. Wakil, dan menurut satu pendapat kil ya, annaha bahwasanya sholat berjamaah itu fardun ainin, adalah hukumnya fardu ain. Jadi ada sebagian ulama, bahkan ini pendapat wahwa madhabu Ahmad, ini adalah pendapat Imam Ahmad. Bahkan menurut madhab Imam Ahmad sholat berjamaah itu hukumnya fardu ain. Kalau hukum fardu ain nggak boleh ditinggalkan. Alhamdulillah kita madhab Imam Syafi'i. Kalau madhab Hambali repot. Makanya kamu beruntung jadi madhab Imam Syafi'i. Ya enggak? Hukumnya sunnah. Tapi kalau madhab Imam Ahmad ya itu sholat berjamaah hukumnya fardu ain lagi. Fardu ain itu nggak boleh ketinggalan, harus berjamaah terus. Kalau Ali digituin mikir kayaknya kapok gue jadi Islam. Pindah dia kayaknya madhab. Kapok deh. Ya enggak? Untuk bina toleransi ya, subhanallah. Wakila, bahkan menurut satu kil pendapat, syartun lisihati sholati, ya syarat sahnya sholat itu wala yuta'akad. Jadi menurut satu kil ya pendapat yang lain, sholat berjamaah itu menjadi syarat sahnya sholat. Jadi kalau kagak berjamaah sholatnya kagak sah. Lebih repot lagi Ali. Pengumuman syarat sah sholat ditambahin. Sekiranya syarat sah sholat ini ada berapa tuh syarat sah sholat bapak-bapak? Saya tanya. Masih ingat nggak? Ini udah lewat pembahasannya. Syarat sah sholat itu ada 5. 1, suci badannya, pakaiannya, tempatnya dari najis. Yang kedua, hadiahnya HP. HP nih. Kalau yang bisa hadiah HP, saya kasih HP. Yang kedua, suci badannya dari najis, baik najis kecil maupun najis besar. Yang ketiga apa Al? Santai, Ustaz, saya takut riak saya katanya. Ntar aja di belakang setelah ngaji. Itu jawaban Ali. Takut riak lagi di bisaan. Hebat dia orangnya. Nah, jadi pendapat manakah madhab Imam Ahmad itu ngambil dari mana? Ya beliau